Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Database Administrator. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas implementasi sederhana store prosedur dan role dalam database SQL Server. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu melakukan implementasi sederhana dari store prosedur dan role dalam database SQL Server 2008. Kemampuan akhir capaian pembelajaran mampu melakukan implementasi sederhana dari store prosedur dan role dalam database SQL Server 2008. Bahan kajiannya implementasi sederhana dari store prosedur dan role dalam database SQL Server 2008. Penilaian, mahasiswa mampu menjelaskan implementasi sederhana dari store prosedur dan role dalam database SQL Server 2008. Definisi store prosedur adalah sebuah kelompok kode SQL yang disimpan pada katalog database dan dapat dipanggil oleh program. Sangat bermanfaat untuk aplikasi database baik di dalam database server karena store prosedur ini dapat menerima suatu input parameter dan output parameter serta dapat menghasilkan suatu message sukses atau error. Store prosedur juga sangat bermanfaat untuk aplikasi database baik untuk meningkatkan kinerja maupun untuk pemeliharaan. Karena setelah prosedur dijalankan pada server, akses berikutnya akan menjadi lebih mudah dan cepat karena eksekusi telah disimpan di dalam memori. Store prosedur dapat terima parameter input dengan menggunakan variabel lokal dan menghasilkan data dengan menggunakan output parameter, return kode, result set, dan statement select. Keuntungan store prosedur yang pertama adalah meningkatkan performance aplikasi. Sebuah store prosedur dilakukan penyimpanan dan compile pada katalog database dengan mengeksekusi lebih cepat jika dibandingkan SQL yang tidak dikompil dari kode aplikasi. Mengurangi traffic antara aplikasi dan database server. Aplikasi hanya mengirim nama store prosedur untuk mengeksekusi SQL, dapat digunakan kembali dan bersifat transparan ke aplikasi yang lain yang ingin menggunakannya. Aman. Penggunaan store prosedur dapat diakses haknya oleh aplikasi database administrator. Kerugian store prosedur dapat mengakibatkan database server membutuhkan memori dan prosesor lebih tinggi. Store prosedur hanya berisi SQL deklaratif sehingga sangat sulit untuk menulis sebuah prosedur dengan kompleksitas logika seperti bahasa pemrograman yang digunakan untuk memprogram aplikasi. Membutuhkan keahlian khusus untuk menulis dan memaintain store prosedur yang setiap developer memilikinya, sehingga tidak mendapat kesulitan. Langkahnya adalah yang pertama adalah pilih user PC SQL Express, lalu pilih database-nya, misalkan perkuliahan, dilanjutkan dengan memilih program Mobility, juga di sini ada pilih Store Procedure, lalu kita klik kanan pilih New Store Procedure. Dilanjutkan di sini kita akan menampilkan query SQL query untuk Store Procedure seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat create prosedur, di mana di sini kita misalkan mulai dari create prosedur, misalkan tampil dosen as select bintang from dosen. Ya, jadi di sini kalau sudah di refresh, dieksekusi, maka dia akan complete successful seperti ini, dan juga ketika di refresh dia akan tampil dosen. Nah, yang ketiga. Untuk melakukan eksekusi, kita akan mengetikkan di SQL query yaitu adalah exec tampil dosen untuk execution. Jadi dia akan menampilkan terkait dengan data yang berkaitan dengan dosen seperti itu. Dilanjutkan untuk kita membuat create prosedur yang kedua, misalkan di sini kita ketikkan create prosedur tampil dosen kode dosen add kode dosen char 10 as select bintang from dosen where kode dosen sama dengan add variable dosen kode dosen. Nah, ketika kita sudah jalankan, maka dia akan comment successful complete. Ketika kita refresh, dia akan tampil kode dosen. Langkah selanjutnya adalah untuk eksekusi, di mana di sini kita menggunakan exec tampil kode dosen dengan ini langsung kita masukkan. Misalkan di sini isinya adalah 10. Maka di sini kode dosen dia akan masukkan langsung tampil 10 seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti itu.
Untuk langkah selanjutnya adalah input prosedur, di mana kita bisa memasukkan input data prosedur. Misalkan di sini create prosedur, insert dosen, add kode dosen char 10, add nama dosen varchar 30, add jenis kelamin char 1, add kode agama integer, add nama jalan varchar 50, add kode pos char 5, as insert into dosen. Jadi nama tabelnya dosen, di mana di sini ada kode dosen, nama dosen, jenis kelamin, kode agama, nama jalan, kode pos, values yang isinya adalah add kode dosen, add nama dosen, add jenis kelamin, add kode agama, add nama jalan, dan add kode pos. Ketika kita eksekusi, hasilnya adalah comment successful. Setelah kita refresh, di sini akan muncul insert dosen. Dilanjutkan dengan execute input prosedur, di mana di sini kita menggunakan insert dosen, di mana kita langsung masukkan. Misalkan di sini sebelumnya belum ada dengan kode 5, misalkan 5, Anwar, L laki-laki, jenis kelaminnya misalkan di sini tadi laki-laki, kode agama 1, jalannya Nurtanio 17423. Oke, kita cek di sini kalau sudah. Nah, ini akan tampil. Nah, yang poin ke-6. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengupdate prosedur. Create prosedur, update dosen, add kode dosen char 10, add nama dosen varchar 30, add jenis kelamin char 1, add kode agama integer, add nama jalan varchar 50, add kode pos char 5, as update dosen set, add nama dosen sama dengan nama dosen, add jenis kelamin sama dengan jenis kelamin, add kode agama sama dengan kode agama, add nama jalan sama dengan nama jalan, add kode pos sama dengan kode pos, where add kode dosen sama dengan kode dosen. Ketika di-execute, di sini adalah complete successful. Dan di sini adalah hasilnya seperti ini. Nah, di sini akan ada update dosen setelah kita refresh. Dilanjutkan di sini adalah execute prosedur, di mana kita akan mengetikkan exec update dosen. Nah, misalkan di sini 5 Anwar L. Jadi tadi ada perubahan untuk jalannya seperti itu. Jalan Nurtanio 17423. Ketika kita eksekusi tampil dosen. Nah, di sini akan muncul Jalan Nurtanio. Oke, kita lanjutkan kembali. Sebelumnya itu adalah jalannya jalan saja. Di sini kita update Jalan Nurtanio seperti itu. Maka dia akan berubah seperti itu. Dilanjutkan di sini kita akan melanjutkan dengan query delete prosedur, di mana di sini kita akan membuat create prosedur delete dosen, add kode dosen char 10 as delete from dosen where kode dosen sama dengan add kode dosen. Kita jalankan, complete successful. Setelah kita refresh akan menjadi delete dosen. Oke. Untuk langkah selanjutnya, di mana kita akan membuat query execute delete prosedur, di mana di sini kita akan masukkan exec delete dosen. Nah, langsung kodenya kode 5, misalkan di sini dijalankan, dia akan menampilkan 1 sudah berhasil. Setelah kita lihat hasilnya untuk exec tampil dosen, maka di sini untuk yang kode 5 dia akan hilang seperti itu. Untuk hapus prosedur, langkahnya adalah kita lihat database-nya, database yang akan dipakai itu apa. Misalkan di sini perkuliahan, dilanjutkan dengan programmability, misalkan di sini tampil dosen, kita pilih delete di sini. Maka dia akan menampilkan delete object seperti ini. Jika memang akan dihapus, berarti kita tekan tombol OK, maka di sini langsung akan hilang untuk prosedurnya. Oke, materi selanjutnya kita akan lanjutkan dengan rule, di mana di sini kita ada group ya. Yang pertama adalah DB owner, memiliki hak untuk melakukan apa saja pada basis data tersebut. DB access admin seperti security admin pada server rule hanya saja terbatas pada satu baris data serta dapat menambah pengguna baru. DB data reader dapat menjalankan pernyataan select. DB
data writer dapat menjalankan pernyataan insert, update, delete. DB DDL admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus objek dalam basis data. Ada lagi DB security admin menangani login pengguna yang sudah ada pada basis data tersebut. Ada DB backup operator dapat menjalankan proses backup. DP Deni data writer tidak dapat menjalankan pernyataan select. DP Deni data writer tidak dapat menjalankan pernyataan insert, update, dan delete. Public peran publik mengandung akses default untuk setiap pengguna yang dapat mengakses database. Misalkan di sini kita lanjut aja database, misalkan perkuliahan, dilanjutkan dengan di sini adalah rules, pilih new database rules. Lalu kita masukkan di sini database rule-nya. Yang pertama, rule-nya misalkan DB perkuliahan, ownernya Bina Insani. Kita menentukan DB owner. Jika sudah, kita tekan tombol OK. Udah, dia akan selesai. Referensi untuk pertemuan kali ini dari Binus dan juga dari Sufajar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.